Apakah sudah pada kembali? Waalaikumsalam. Sudah, Bu. Oke, mulai ya untuk kelas pengantar teknik industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen. Nah, untuk di pertemuan kelima ini akan membahas terkait manajemen administrasi dan perilaku. Jadi kalau kita bahas 2 minggu yang lalu terkait perkembangan pemikiran teknik industri, minggu lalu kita udah bahas terkait scientific management dan hari ini kita akan bahas administrasi and behavior management. Sedangkan ini kan pertemuan kelima harusnya sampai 7, berarti nanti UTS materinya sampai systemic and integrated atau sistem terintegrasi ya. Untuk materinya sampai UTS akan diupload usual di LMS. Jadi untuk pertemuan kali ini terbagi menjadi 3 subbab besar. Yang pertama akan bahas terkait manajemen klasik. Lalu yang kedua kita akan membahas beberapa teori hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah pendekatan perilaku. Kalau kita kembali ke gambar ini, yang ada di sini, yang saya tunjuk itu kan fokus dari setiap perkembangannya atau setiap eranya. Nah, kalau di era administration and behavior management ini, fokusnya adalah manusia dan organisasi. Kalau sebelumnya, mesin dan manusia, sistem mesin dan manusia, kalau sekarang manusia dan organisasi. Nah, jadi secara garis besar, sebenarnya kronologi secara skematis perkembangan konsep dan keilmuan manajemen sebagai salah satu pilar keilmuan teknik industri itu ada 3 pendekatan. Yang pertama, administratif manajemen, yaitu bisa dibilang juga sebagai pendekatan klasik, di mana pendekatan itu untuk meningkatkan produktivitas pada level organisasi. Tokoh di pendekatan ini adalah Henry Fayol. Lalu ada human relation, di mana membahas terkait hubungan antar manusia. Nah, untuk tokohnya ada Hugo Munster, Elton Mayo, Mary Follett, Oliver Sheldon, dan Chester Barnard. Untuk yang ketiga itu pendekatan behavioral science, di mana pendekatan ini itu lebih ke arah perilaku. Efektivitas hubungan interaksi dalam organisasi itu ternyata sangat dipengaruhi oleh perilaku dan motivasi setiap individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Perbedaan secara garis besarnya, kalau yang pertama kan meningkatkan produktivitas pada level organisasi, administratif manajemen. Kalau di human relation ini hubungan antar manusia. Kalau di behavioral science lebih ke perilaku dari individunya. Jadi lebih fokus kepada individunya. Nah, manajemen klasik ini sebenarnya terjadi secara bersamaan dengan apa yang dilakukan oleh Taylor atau Bapak Teknik Industri kita di Amerika. Yang mana kalau di Amerika, Taylor ini ruang lingkupnya adalah mikro, stasiun kerja, sedangkan manajemen klasik ini berkembangnya banyaknya itu di daratan Eropa. Yang mana pemikirannya itu lebih makro pada lingkup organisasi. Kalau manajemen klasik, tokohnya adalah Fayol. Dia itu disebut juga sebagai pelopor aliran manajemen klasik. Bukan karena dia yang pertama menemukan manajemen, tapi dialah yang pertama kali melakukan analisis dan sintesis secara sistematis sehingga dapat digali apa yang kemudian dikenal sebagai the principle of management. Nah, kelahiran teori manajemen klasik ini berkaitan erat dengan revolusi industri di Inggris, di mana ketika mulai ditemukannya mesin uap, nah ketika pemilik perusahaan mulai kewalahan untuk mengendalikan aktivitas seluruh organisasi yang um, produknya itu sudah beraneka ragam. Sebentar. Oke.
Nah, karena produknya sudah beraneka ragam, kan level kompleksitasnya meningkat. Sehingga mereka juga kekurangan tenaga profesional, baik secara tingkat manajerial maupun tenaga kerja terampil, karena perkembangan manufaktur pada saat itu sangat signifikan, sehingga mulai banyak juga hijacking atau pembajakan sumber daya manusia. Jadi tenaga ahli di suatu perusahaan itu ditawarkan benefit yang lebih tinggi atau dirayu untuk pindah ke kompetitor dan sebagainya, sehingga muncul juga kasus kekurangan tenaga kerja. Ini juga akibat substitusi tenaga manusia oleh mesin, karena tingkat produktivitas meningkat, karena kan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Kalau mesin kan seperti yang kita tahu, nggak perlu istirahat, nggak butuh, tidak ada kebutuhan sosial, sehingga eh, secara bisa dibilang secara nonstop melakukan produksi, itu membuat juga output yang dihasilkan sangat banyak. Nah, ketika ada output yang dihasilkan sangat banyak atau produknya sangat banyak, maka perusahaan perlu berpikir mau menjual produk ini kemana. Sehingga terjadinya juga perluasan pasar, seiring dengan perluasan daerah jajahan. Lalu berakibat lagi ke pertumbuhan perusahaan. Karena pasar yang meluas, penjualan meningkat, jadi pertumbuhan perusahaan. Lalu akumulasi sumber daya secara garis besar ya. Pendekatan manajemen klasik mendasari terbentuknya organisasi dengan karakteristik sentralis. Sentralis ini bisa dibilang yaitu komandonya terpusat. Jadi seperti mungkin sekarang juga struktur organisasi masih banyak yang seperti ini. Jadi seperti piramida ya, di atas tuh atasan ke bawah makin luas. Itu sentralis. Lalu spesialisasi pekerjaan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, di mana satu orang khusus untuk melakukan suatu aktivitas. Menerapkan disiplin, aturan, dan supervisi yang ketat, itu sudah jelas ya, manufaktur, jam kerja jelas, jam istirahat sudah pasti, lalu ada target produksi dan sebagainya. Itu salah satu karakteristik yang terbentuk dari pendekatan manajemen klasik sebenarnya. Lalu organisasi yang bersifat mekanistik, yaitu pengambilan keputusan yang kaku dan lamban. Nah, pengambilan keputusan yang kaku dan lamban ini bisa juga disebabkan oleh karakteristik struktur organisasi yang tadi sentralis ya teman-teman. Karena misalnya ada suatu permasalahan yang ditemukan oleh operator atau karyawan di lantai produksi. Nah, ketika ditemukan yang permasalahan itu kan berarti harus laporan ke atasannya. Dan kalau sekiranya cakupan permasalahan tersebut cukup besar, ya misalnya supervisor itu tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, maka akan di-up lagi masalahnya, diminta konsultasi lagi ke atasannya. Nah, itulah yang membuat pengambilan keputusan yang kaku dan lamban. Teori manajemen klasik ini merupakan salah satu pilar keilmuan teknik industri dan landasan bagi pengembangan teori manajemen modern untuk pengembangan selanjutnya. Kita bahas pertama ini pemikiran awal Robert Owen. Nah, pemikiran penting yang diutarakan oleh Owen itu adalah peran manajer. Pada saat itu, kondisi para buruh itu sangat buruk, sehingga seorang manajer dituntut untuk melakukan reformasi perbaikan kesejahteraan buruh. Ketika manajer lain memusatkan perhatiannya pada investasi dan perbaikan-perbaikan yang bersifat teknis, bisa berbentuk mesin, infrastruktur, dan sebagainya, nah Robert Owen ini berpendapat bahwa investasi terbaik itu terletak pada pembinaan tenaga kerja. Kondisi buruh yang sangat buruk ini dievaluasi oleh Owen. Jadi ada beberapa hal yang Owen ajukan. Pertama itu membangun perumahan layak untuk buruh. Lalu mengurangi jam kerja menjadi 10,5 jam per hari. Kalau sekarang ini udah over ya sebenarnya. Sebaiknya kan masyarakat atau manusia itu bekerja ya cukup 8 jam sehari maksimal. Kalau nggak lembur. Nah, mungkin ini 10,5 jam ini yang diajukan Owen untuk maksimal plus lembur ya. Dan
lalu menolak untuk mempekerjakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Nah, ini adalah poin-poin yang dikemukakan oleh Owen di era manajemen klasik. Lalu kita akan bahas manajemen administratif oleh Henry Fayol. Jadi teorinya ini disebut juga sebagai administratif manajemen teori, di mana prinsip-prinsip administrasi umum yang terkait dengan persoalan manajerial yang dihadapi pada tingkat organisasi perusahaan. Nah, latar belakang dari Henry Fayol ini, dia bekerja di sebuah perusahaan Prancis, Coventry for Campbell. Yaitu pada tahun 1860 bekerja sebagai junior eksekutif dan pada tahun 1916 sudah menjadi top eksekutif. Pada tahun 1969, Henry Fayol ini mempublikasikan makalah atau penelitian dia yang berjudul Administration Industriale et Generale, di mana secara garis besar publikasi ini membahas terkait model sistem bisnis dan prinsip-prinsip manajemen. Nah, menurut Fayol, sistem bisnis itu terdiri dari finansial, keamanan, akuntansi, manajerial, teknis, dan komersial atau sales ya, sekarang disebutnya. Nah, administrasi bisnis menurut Fayol itu memiliki 5 elemen utama. Ada planning, organization, command, coordination, dan control. Jadi, bisa dibilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 komponen ini adalah 6 proses yang berjalan di dalam suatu sistem bisnis. Nah, sedangkan 5 elemen administrasi bisnis ini adalah aktivitas-aktivitas penting yang harus dilaksanakan di dalam sistem bisnis. Itu elemen aktivitas utama, karena dari kelima ini kan bisa terjadi di setiap komponen ya. Jadi secara finansial ada planningnya, ada pengorganisasiannya, ada pengarahannya, ada pengkoordinasiannya, dan pengendaliannya. Hal serupa juga terjadi di komponen bagian komersial, di bagian teknisnya, di bagian manajerial, di bagian akunting, semuanya ada. Nah, The Principle of Management by Henry Fayol itu sebenarnya ada 14 poin. Yang pertama, nih, division of labor, spesialisasi tugas untuk menciptakan efisiensi kerja. Nah, jadi, kalau kita pernah bahas kan sebelumnya, kalau karyawan itu melakukan spesialisasi tugas, biasanya mereka akan jauh lebih efisien karena mereka melakukan hal yang sama secara berulang. Jadi nggak ada proses pembelajaran di situ. Jadi seiring bertambahnya waktu, seiring semakin banyaknya aktivitas tersebut dia lakukan, maka akan semakin ahli dia, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, sehingga semakin meningkat outputnya. Itu termasuk ke dalam salah satu prinsip manajemen by Henry Fayol. Lalu pembagian dan deskripsi tugas yang jelas, jadi pekerja itu nyaman, dia menjalankan tugasnya jelas, nggak ada tumpang tindih dengan orang lain. Lalu ada prinsip yang kedua, authority. Seseorang perlu diberikan kewenangan dalam menjalankan tugas sesuai dengan pembagian tugas dan peran yang diberikan, serta hanya diminta pertanggungjawaban sesuai dengan kewenangan tersebut. Di setiap karyawan tuh, kalau tadi kan job desk-nya, job description-nya jelas dia mengerjakan apa, dan bagaimana cara kerjanya itu jelas yang pertama. Yang kedua, dia juga lingkupnya jelas. Misalnya, si Fulan hanya bekerja di stasiun kerja A. Itu jelas banget. Tidak perlu memikirkan stasiun kerja B, karena stasiun kerja B adalah tanggung jawab yang lain. Itu. Nah, ketika ada kesalahan yang terjadi di stasiun kerja tersebut ya, karena sudah jelas tadi kewenangannya, kita minta pertanggungjawabannya jelas ke siapa. Lalu bisa mempertanyakan ketika terjadi masalah tuh ke orang yang bersangkutan. Lalu prinsip yang ketiga, disiplin. Nah, ketaatan terhadap tugas pokok dan kewenangan yang diberikan, serta sistem dan prosedur kerja yang telah dirumuskan. Ketika di lantai produksi tidak boleh bawa HP, ya kita ikut. Kalau misalnya lantai produksi makanan,
kita diharuskan untuk pakai nap di kepala, cuci tangan sebelum masuk ke lantai produksi dan sebagainya, itu dituruti, masuk ke disiplin. Yang keempat, unity of command. Seorang pekerja hendaknya memperoleh perintah dari seorang atasan aja. Jadi karyawan itu tidak bingung. Kalau misalnya dia punya lebih dari satu atasan yang setara, jadi misalnya supervisornya ada dua di saat yang bersamaan, dan ternyata kedua supervisor itu memberikan perintah yang berbeda, itu kan membuat karyawannya bingung dan tidak efektif dan tidak efisien. Itu dihindari. Lalu yang prinsip kelima ada unity of direction. Kesatuan arah sangat penting agar semua komponen organisasi berjalan searah, sehingga tujuan organisasi dapat secara efektif dicapai. Di tingkat puncak hanya ada seorang pimpinan dan sebuah rencana bagi sebuah kelompok aktivitas dengan tujuan yang sama. Jadi ketika kita bekerja di suatu organisasi, kita sebisa mungkin harus memastikan bahwa tujuan perusahaan itu sama atau mewakili tujuan dari setiap individu yang bekerja di situ. Ketika kita memiliki tujuan yang sama, maka kita lebih bersukarela atau bersemangat untuk bekerja karena tujuan kita sama, nggak bertentangan. Itu prinsip yang kelima. Nah, prinsip keenam itu subordination of individual interest to the common goal. Jadi sebenarnya di sini Fayol tuh mengungkapkan bahwa sebaiknya meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan organisasi. Lalu yang ketujuh ada prinsip remuneration. Penggajian harus adil, memberikan kepuasan bagi pekerja maupun perusahaan. Gaji merupakan hak yang harus dibayarkan setelah menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok. Yang kedelapan, centralization, satu komando. Yang kesembilan, hierarki, ada rantai kekuasaan atau jabatan, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Nah, fungsinya adalah untuk mengatur secara jelas kewenangan dan ruang lingkup tugasnya. Jadi kita tahu siapa yang bertanggung jawab dari setiap tugas yang ada di organisasi. Yang ke-10 itu order. A place for everyone and everyone in his place. Jadi ada tempat untuk semua orang dan semua orang ada di tempatnya masing-masing. Jadi semuanya ada keteraturan, tidak abstrak, semuanya jelas. Ada ordernya. Yang ke-11 equity, equal pay for equal work dan keadilan sosial. Jadi kalau misalnya ada lembur, lemburnya dibayar dengan benar sesuai dengan perhitungan yang disepakati di awal. Gitu. Misalnya memberikan izin atau cuti juga adil di antara karyawan, tidak ada yang memihak. Prinsip yang ke-12 itu stability of staff. Seorang pekerja itu memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri pada tugasnya agar dapat melaksanakannya secara efektif. Ini prinsip yang penting. Kenapa di sini disebutkan kan seorang pekerja memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Ini juga merupakan salah satu alasan kenapa ketika seorang pekerja melakukan suatu aktivitas secara berulang, dia semakin efisien. Karena ketika ada perubahan, ya mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Poinnya di situ. Lalu, prinsip manajemen yang ke-13 itu inisiatif. Inisiatif ini sangat penting dalam organisasi karena dalam menjalankan pekerjaan itu biasanya selalu ditemukan permasalahan baru yang mungkin belum pernah dijumpai sebelumnya. Jadi belum ada standar operasional prosedurnya. Jadi kita nggak tahu nih kalau ketemu permasalahan yang belum pernah diajarin sebelum itu harus seperti apa. Kita harus inisiatif. Inisiatifnya ini harus memperhatikan lingkup tanggung jawab dan kewenangan juga. Jadi kalau sekiranya ini di luar skop kita, ruang lingkup kita, ya kita harus diskusikan ke atasan. Yang ke-14, esprit de corps atau semangat korsa. Teamwork, kerjasama tim. Pemeliharaan hubungan antar personel. Sebentar. Oke. Jadi manajer tuh harus memiliki jiwa besar
tenggang rasa yang tinggi, dan cepat tanggap terhadap perkembangan kondisi lingkungan. Adalah 14 prinsip yang dikemukakan oleh Henry Fayol. Nah, lalu apa pengaruh Fayol hingga saat ini? Jadi kita bisa temui sampai saat ini ya organisasi berstruktur piramida. Saya yakin ini masih banyak sekali digunakan di banyak organisasi. Jadi makin ke atas dia kelebaran dari struktur organisasinya itu semakin sempit, sedangkan ke bawah itu makin luas, staffnya makin banyak. Atasannya satu yang puncak. Lalu implementasi rantai skalar, mungkin ini maksudnya rantai struktur organisasi ya. Jadi rantai komando. Nah, lalu ada pembatasan tentang kendali. Jadi dari setiap karyawan itu tadi ada ruang lingkupnya masing-masing, tanggung jawab dan kewenangannya, dan juga pendelegasian kekuasaan. Karena tadi bentuk organisasinya piramida seperti ini ya, segitiga. Ada pembagian tugas dari puncak semakin ke bawah, tugasnya semakin spesifik. Nah, itu adalah penjelasan dari pendelegasian kekuasaan. Nah, teori ini sebenarnya itu memperoleh banyak kritik karena karakteristiknya lebih kaku, kurang memberikan perhatian pada aspek manusia dan faktor-faktor sosiologis. Kalau sebelumnya kan kita pernah bahas faktor fisiologis. Kalau fisiologis itu lebih membahas ke tubuh manusia seperti otot, tulang, dan sebagainya. Kalau sosiologis lebih kepada faktor-faktor sosial yang ada di manusia, kayak hubungan antar manusia. Nah, itu kurang dibahas di teori manajemen administratif oleh Henry Fayol ini. Lalu yang ketiga, ini ada model birokrasi yang diusulkan oleh Max Weber. Max Weber ini adalah seorang profesor di Universitas Heidelberg, Jerman. Pengertian umum birokrasi adalah red tape dan inefisiensi. Jadi kalau kita dengar birokrasi, yang paling apa ya, kata-kata lain yang paling pertama muncul kan ribet, tidak efisien. Nah, red tape ini artinya adalah tumpukan aturan atau prosedur dan dokumen yang berlebihan. Nah, ini apa ya? Orang-orang tuh pasti pertama kalau dengar kata birokrasi yang muncul di pikiran mereka pasti ini red tape dan efisiensi. Tetapi sebenarnya terdapat perbedaan antara anggapan umum kita dengan teori birokrasi yang diusulkan oleh Weber pada tahun 1890. Nah, kalau Weber ini bicara tentang birokrasi itu terkait bagaimana mengelola organisasi secara rasional, impersonal, serta bebas dari prasangka. Impersonal itu membedakan hubungan antara hubungan profesional dan juga hubungan pribadi. Jadi kalau di organisasi ya kita secara profesional aja gitu maksudnya. Nah, lalu bebas dari prasangka yang netral, tidak memihak. Itu sebenarnya poin-poin dari teori birokrasi Weber. Nah, karakteristik dari birokrasi Weber ini adalah pembagian pekerjaan yang jelas, hierarki dan kewenangan yang jelas, aturan dan prosedur formal, tidak personal yang tadi ya, membedakan dunia profesional dan dunia pribadi, dan kemajuan karir itu berdasarkan atas prestasi. Weber menekankan pengembangan organisasi itu perlu memperhatikan pertama kekuasaan yang resmi atau legal, kompensasi dalam bentuk gaji tetap. Posisi-posisi harus diorganisasikan menurut hierarki kekuasaan. Maksudnya pemetaannya itu jelas dalam struktur organisasi. Nah, yang keempat, penugasan harus didasarkan pada kompetensi. Jadi kalau kita ingin melakukan penugasan tertentu terhadap karyawan, tuh kita harus lihat kompetensinya bisa apa tidak, kompeten apa enggak. Organisasi diatur dan dioperasikan berdasarkan peraturan-peraturan agar jelas semuanya ya, tidak ada gray area yang membingungkan. Namun, terdapat kelemahan dari model birokrasi Max Weber ini. Jadi, orang itu cenderung terkurung dalam bidang spesialisasi. Karena sudah sangat jelas kewenangannya, tadi lingkup kerjanya,
dan sebagainya, di mana ketika division of labor atau spesialisasi ini dianggap efisien, berdampak lebih ke arah karyawan tuh nggak mau tahu hubungan bagiannya dengan bagian lain dari organisasi. Kalau misalnya dia terlambat nih di line produksi A, dia nggak mau tahu dampaknya ke line selanjutnya seperti apa, atau misalnya bagian packingnya seperti apa, bagian pendistribusian seperti apa, itu dia nggak mau tahu. Sedangkan sebenarnya organisasi yang baik itu dia merasa dia itu bagian atau bagian yang secara aktif berkontribusi terhadap organisasi. Jadi dia itu harusnya merasa kalau organisasi rugi berarti saya rugi. Tapi itu tidak terjadi dengan kasus yang orang terkurung dengan bidang spesialisasi ini. Karena mereka cenderung tidak mau tahu apa yang terjadi di luar wewenang mereka. Lalu model ini itu juga menyebabkan orang-orang hanya berusaha untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi. Mereka tuh tidak merasa uh, lupa dengan tujuan utamanya itu melakukan pelayanan untuk organisasi. Lalu peraturan sudah menjadi prosedur baku tanpa melihat permasalahan dan konteksnya. Prosedur akan menjadi alat kekuasaan dan pengaman bagi pelaksana tanpa memperhitungkan tujuan organisasi tercapai atau tidak. Nah, bisa dibilang ini juga sebagai pembelaan. Tadi kan disebutkan kita harus inisiatif, karena mungkin kita menemukan permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan sebelumnya ketika kita bekerja. Nah, akibat dari model birokrasi Max Weber ini, ketika sudah ada SOP, prosedur baku, peraturan, ya mereka menjadikan peraturan tersebut sebagai tameng untuk tidak berinisiatif. Kalau misalnya mereka menemukan permasalahan baru, mereka mensolusikannya menggunakan standar atau peraturan yang lama, di mana mungkin standar atau peraturan lama ini nggak relate lagi atau ya tidak bisa digunakan terhadap permasalahan spesifik yang baru ditemukan tersebut. Jadi bisa jadi tameng kayak kan menurut peraturan seperti ini. Jadi mereka tidak mau berinisiatif, dijadikan tameng untuk tidak berinovasi juga. Lalu kita masuk ke teori-teori hubungan antar manusia. Ini teori hubungan antar manusia ini sebenarnya dipicu dari hasil eksperimen yang dilakukan pada tahun 1924 di Hawthorne, Illinois, USA, yaitu salah satu pabrik milik Western Electric Co. Ditemukan bahwa ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja selain metode kerja dan juga kondisi fisik lingkungan kerja, yaitu hubungan antar manusia. Eksperimen mengungkap bila pekerja merasa tujuan mereka bertentangan dengan tujuan perusahaan atau pekerjaan diawasi dengan terlalu ketat oleh manajemen, maka hal tersebut dapat menyebabkan produktivitas menjadi rendah. Sebentar ya teman-teman, izin minum. Lanjut. Jadi ada ini yang pertama eksperimen Hawthorne oleh Alton Mayo. Nah sekarang penemuannya disebut sebagai Hawthorne Effect. Jadi pertama si Mayo ini punya hipotesis. Produktivitas yang lebih tinggi dapat diciptakan dengan mengatur pencahayaan. Jadi ini kasusnya di lantai produksi, si Mayo ini berpendapat kalau pencahayaannya optimal, maksudnya nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap, maka produktivitas karyawan akan menjadi lebih tinggi. Nah, dilakukanlah pendekatan scientific management. Dibuat dua kelompok kerja. Yang pertama experimental group dan control group. Jadi kalau control group ini dia tidak dilakukan apapun tidak dilakukan perubahan apapun terhadap control group. Sedangkan di experimental group itu cahayanya di otak-atik gitu. Perbedaan antara dua kelompok tersebut. Nah, pada waktu pencahayaan diperkuat di experimental group, maksudnya dioptimalisasi yang baik gitu pencahayaannya, ternyata ditemukan produktivitasnya meningkat. Namun, di sisi lain, control group juga meningkat produktivitasnya, padahal nggak dilakuin apa-apa.
Nah, ini jadi pertanyaan besar oleh Mayo ya. Loh, kenapa? Padahal pencahayaannya nggak diapa-apain kan secara apa ya, as existing aja apa adanya gitu pencahayaannya di control group, tapi kok produktivitasnya meningkat juga. Nah, karena curiosity tersebut, lalu dibuatlah penelitian lanjutan untuk mengetahui penyebabnya. Nah, untuk penelitian lanjutannya ini, objeknya adalah sekelompok pekerja wanita yang bertugas merakit pesawat telepon. Nah, oleh Mayo ini dilakukan implementasi praktek-praktek yang dipandang inovasi pada saat itu, seperti memperbaiki kondisi kerjanya, kayak waktu istirahatnya teratur, nggak ada lembur, lalu makan siangnya juga teratur, jam kerjanya nggak panjang, dipendekin. Oh, ternyata produktivitasnya meningkat. Nah, itu kan udah terbukti ya, berarti kalau dilakukan perbaikan kondisi kerja, maka produktivitasnya meningkat. Lalu eksperimennya adalah Mayo kemudian menyingkirkan lagi itu semua tuh perbaikannya dihilangkan, dikembalikan ke kondisi awal. Ternyata produktivitasnya nggak turun, malah meningkat lagi. Nah, ternyata setelah didalami, ditemukan bahwa si kelompok pekerja wanita itu merasa mereka menjadi bagian penting dari perusahaan. Mereka tuh berkontribusi, merasa jadi bagian penting dalam perusahaan mengikuti eksperimen ini. Ternyata apa ya, belongings atau merasa menjadi bagian dari suatu organisasi atau perusahaan, kayak kita memiliki tujuan yang sama, saya dianggap penting di perusahaan itu bisa mengalahkan efek dari perbaikan kondisi kerja, gitu ya, produktivitasnya meningkat. Lalu ada lagi nih kontribusi Chester Barnard, di mana Chester Barnard ini menemukan teori organisasi yang mencoba untuk menerangkan betapa pentingnya dan betapa bervariasinya perilaku individu dalam lingkungan kerja. Menurut Barnard, agar organisasi itu dapat berjalan dengan baik, orang itu harus dibuat agar bersedia berkontribusi. Jadi bukan ya saya datang ke sini hanya mempekerjakan apa yang harus dikerjakan. Tapi di dalam dirinya kalau orang mau berkontribusi itu ketika mereka datang bekerja ya mereka ingin memberikan best effort-nya atau memberikan pekerjaan yang terbaik untuk perusahaannya. Nah, muncullah kata-kata compliance atau nurut gitu ya. Keinginan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk berkontribusi, mengorbankan kepentingan atau keinginan pribadinya, menekankan pentingnya insentif non-finansial di samping insentif finansial. Jadi insentif non-finansial ini bisa macam-macam ya, bisa dari pujian, lalu kesempatan pengembangan diri, exposure. Jadi kayak secara terbuka perusahaan tuh memberikan apresiasi terhadap orang tersebut. Itu masuk ke insentif non finansial. Kalau finansial ya uang gitu. Lalu ditemukan juga ternyata setiap orang tuh punya zone of indifference atau daerah di mana ketika orang tersebut diberi perintah, orang tersebut pasti akan langsung mentaatinya tanpa sadar dan tanpa mempertanyakan kewenangan diri yang memerintahnya. Nah, itu zone of indifference. Kalau dia sudah memiliki keinginan untuk berkontribusi secara besar, berkontribusi terhadap perusahaan, nah, mereka tuh sebenarnya ada di zone of indifference ini, di mana mereka akan mentaati perintah-perintah yang diberikan kepada mereka. Nah, zona ini kan berarti ada rentangnya ya, ada luasnya. Nah, luas setiap orang ini berbeda-beda. Nah, itu yang ditemukan oleh Chester Barnard. Lalu ada juga kontribusi Mary Parker Follett, di mana Mary Parker Follett ini adalah seorang ahli filsafat dan ilmu politik, yang di mana di masa awal karirnya itu dia tertarik pada psikologi sosial. Dia menyatakan bahwa kebebasan kelompok lebih utama dari kebebasan individu, di mana kebebasan kelompok itu lebih cenderung ke arah demokrasi. Demokrasi menurut Follett adalah perkembangan dari kesadaran sosial, integrasi yang mencakup pencarian sebuah solusi yang bisa memuaskan semua pihak tanpa adanya satu pihak yang mendominasi pihak lain. Kayak negara kita sekarang demokrasi ya, pemilu gitu. Jadi semua pendapat orang tuh dipertimbangkan.
berkontribusi terhadap pengambilan keputusan di demokrasi. Lalu ada juga teori compliance oleh Herbert Simon, di mana menurut Simon ini terdapat beberapa jenis pengaruh yang bisa dipergunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kontribusi karyawannya. Di zone of acceptance ini kurang lebih sama ya dengan zone of indifference, di mana zone of acceptance ini seorang bawahan menerima wewenang atasannya bila mana ia membiarkan tingkah lakunya diarahkan oleh keputusan-keputusan yang diambil oleh atasannya itu. Nah, luasnya daerah ini ternyata bisa dipengaruhi oleh insentif yang diterima oleh karyawan tersebut atau yang ditawarkan oleh organisasi. Bisa berupa gaji, status, prestis, promosi, dan imbalan-imbalan lain yang bersifat material dan non-material. Jadi ternyata zona acceptance itu bisa dipengaruhi, baik secara material atau non-material. Lalu, Simon juga mengembangkan pengendalian diri. Konsep itu self-control, bahwa dalam setiap diri setiap pekerja, berhubungan dengan sikap, kebiasaan-kebiasaan, dan keadaan mental individu pekerja yang mengarahkannya untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi organisasi. Itu ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, identifikasi loyalitas pekerja terhadap organisasi. Tujuan organisasi itu harus sejalan dengan tujuan pribadi karyawannya. Jadi, kalau kasar gini, ketika organisasi misalnya tidak memiliki tujuan secara sosial, gitu ya. Jadi dia hanya fokus udah profit sebesar-besarnya, sehingga gaji karyawannya tuh benar-benar dipres, diminimkan. Nah, itu kan membuat apa jalan. Karena tujuan organisasinya profit sebesar-besarnya, tapi karyawannya dibuat sengsara. Ya udah pasti kan nggak sesuai dengan tujuan karyawannya, kenapa dia bekerja, pasti kan dia ingin sejahtera. Nah, kalau udah seperti itu, udah beda tujuan, ya udah karyawan nggak ada loyalitas ketika ada kompetitor nawarin gaji yang lebih tinggi, udah pasti dia langsung pindah. Gitu. Lalu menekankan pada efisiensi. Nah, di sini sebisa mungkin diajarkan kepada setiap individu dimotivasi mengambil jalan terpendek dan cara termudah untuk mencapai tujuannya. Jadi menekankan pada efisiensi. Kalau teman-teman pernah dengar apa ya, orang-orang pintar itu sebisa mungkin apa ya, kayak males gitu. Jadi dia kalau punya tujuan, ingin mencapai tujuan tertentu, ya dia cari jalan yang paling mudah dan terpendek untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau udah menemukan jalan terpendek dan termudah, berarti kan sumber daya yang dikeluarkannya misalnya energinya, lalu biayanya atau waktunya pasti kan lebih sedikit, jadi lebih efisien. Ini poin kedua, faktor kedua. Lalu faktor yang terakhir adalah pelatihan, biar karyawan bisa mengambil keputusan-keputusan baik tanpa harus diperintahkan atau dinasehati oleh atasannya. Ini teori compliance oleh Herbert Simon. Lalu kalau kita bicara tentang pendekatan perilaku, nah, aliran pemikiran ini muncul, didorong oleh kenyataan bahwa manusia pada hakikatnya bukan hanya sebagai makhluk sosial, tapi juga makhluk individu. Bentar. Jadi kalau makhluk sosial kan disebutnya ya kita sebagai manusia nggak bisa hidup tanpa orang lain. Itu kita pasti saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi manusia juga makhluk individu yang mana em, kita punya batasan individu, kita kadang butuh waktu sendiri, kita juga punya keperluan dan kebutuhan sebagai makhluk individu satu orang gitu. Nah, manusia sebagai makhluk individu ini merupakan penentu ternyata ya bagi efektivitas hubungan interaksi dalam organisasi. Oleh sebab itu, pendekatan individu ini atau pendekatan perilaku ini penting untuk dikaji. Pendekatan perilaku menunjukkan bahwa perilaku individu itu suatu produk yang kompleks dari kepribadian dan lingkungan atau iklim organisasi di mana seseorang bekerja. Jadi ada teori awal oleh Kurt Lewin, sederhana banget,
teorinya tuh hanya B sama dengan F fungsi P, E. Ini teori yang menghubungkan perilaku manusia dengan lingkungannya. B ini perilaku individu, P ini kepribadian, dan E ini lingkungan. Nah, jadi secara garis besar, tulisan ini adalah menjelaskan bahwa perilaku individu itu merupakan produk kompleks hasil kepribadian individu tersebut dan juga lingkungan gitu, di mana dia bekerja kalau dalam konteks profesional. Lalu ada juga kontribusi Francis Likert, di mana bagi Likert struktur organisasi itu hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan, sedangkan pencapaian tujuan tergantung pada motivasi dan semangat kerja individu karyawan. Pemimpin yang paling efektif adalah pemimpin yang bawahannya dipandang sportif terhadap bawahannya, ramah, dan juga membantu ketika ada permasalahan atau membantu berkembang. Manajemen dapat memanfaatkan sumber daya manusia secara penuh hanya bila setiap orang dalam organisasi mempunyai kesetiaan yang tinggi terhadap kelompok. Ketika kita memiliki loyalitas atau kesetiaan terhadap suatu objek, baik itu individu atau organisasi, pasti kita akan melakukan segala sesuatu itu yang terbaik untuk orang yang kita miliki loyalitas tersebut. Makanya muncul tadi ya, disebutkan ya tadi, setiap orang dalam organisasi bisa dimanfaatkan jika memiliki kesetiaan yang tinggi. Organisasi yang efektif itu mempunyai ciri-ciri menurut Likert. Yang pertama, tadi pekerjaan-pekerjaannya itu bisa dibagi menjadi bagian-bagian atau tugas-tugas yang sederhana. Lalu yang kedua, mengembangkan cara terbaik untuk menyelesaikan masing-masing tugas. Mempekerjakan orang sesuai dengan keterampilannya masing-masing. Jadi, ketika kita memilih orang untuk mengerjakan sesuatu, seperti sebelumnya itu ya, dilihat kompetensinya. Lalu melatih orang-orang tersebut untuk melaksanakan tugas dengan cara yang terbaik yang telah ditentukan. Lalu mengusahakan pengawasan untuk memastikan para pekerja menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan cara yang telah ditentukan, yang mana diharapkan cara-cara tersebut adalah cara-cara yang terbaik. Ya. Mempergunakan insentif bila mana memungkinkan. Insentif material ataupun non-material itu penting. Lalu di sini juga ada teori X dan Y atau X and Y oleh McGregor, ini ditemukan tahun 1960, di mana organisasi tradisional dengan tugas-tugas yang sangat terspesialisasi dan dengan pengambilan keputusan yang bersifat top-down merupakan refleksi dari asumsi dasar teori X. Jadi kalau teori X itu cenderung negatif ya. Jadi dia itu lebih kayak kebanyakan manusia itu tidak senang kerja dan gak senang tanggung jawab. Manusia itu lebih suka diperintah. Lalu di sini juga manusia bukan dimotivasi oleh hasrat untuk melakukan pekerjaan dengan baik, melainkan oleh insentif finansial. Oleh karena itu, manusia harus diawasi secara ketat dalam bekerja dan dipaksa untuk mencapai sasaran organisasi. Ini menurut teori X. Nah, tapi McGregor juga menyebutkan ada alternatif dari teori X, yaitu teori Y. Di mana teori Y itu, dia menjelaskan bahwa manusia dimotivasi oleh hasrat untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan oleh adanya kesempatan untuk bersahabat dengan orang lain, bukan hanya dimotivasi oleh imbalan finansial. Jadi sebenarnya secara garis besar X dan Y ini bertolak belakang. Kalau X itu negatif-negatifnya dari manusia, manusia itu harus dilakukan pemantauan secara ketat, harus diarahin, dan mereka tuh hanya senang uang gitu. Sedangkan kalau teori Y itu lebih memberikan kepercayaan terhadap manusia bahwa manusia itu punya keinginan loh untuk melakukan segala sesuatu dengan apa ya, effort terbaiknya. Terus mereka juga ingin bersosialisasi, bekerja itu untuk bersosialisasi juga, tidak hanya dengan finansial saja. Nah, itu teori X dan teori Y ini sebenarnya terbagi juga menjadi beberapa poin. Nah, berdasarkan teori Y di McGregor itu mengusulkan pendekatan baru yang disebut self-control. Isinya
desentralisasi, dan delegasi. Jadi pengambilan keputusan tuh nggak benar-benar terpusat lagi di organisasi ketika ada pendekatan perilaku. Mulai dibagi-bagi, jadi beberapa bagian tuh punya kewenangan untuk mengambil keputusan, nggak benar-benar hanya di satu orang lagi. Lalu perluasan pekerjaan, jadi lingkup pekerjaannya yang diperluas, manajemennya lebih secara partisipatif, meninjau, dan manajemen menuju sasaran, tujuannya tuh disamakan antara karyawan dan organisasi. Nah, di sini ada tabel yang membahas terkait setiap poinnya, perbedaan dari teori X dan teori Y. Contohnya ya, setiap orang tuh pada dasarnya malas, mereka senangnya bermalas-malasan dan tidak mengerjakan apapun. Sedangkan di teori Y, itu sebenarnya setiap orang tuh pada dasarnya rajin dan aktif, mereka memiliki tujuan dan berusaha mencapainya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada 15 poin pembagian antara teori X dan teori Y. Ini yang bertolak belakang. Secara garis besar, teori X itu negatif, Y itu positif. Ibaratnya Y itu husnuzon, X uzon gitu sama manusia. Nanti teman-teman bisa baca secara detail. Saya akan upload materinya di LMS. Nah, lalu ada juga pendekatan kontribusi Chris Argyris. Menurut Argyris, tahun 1970, organisasi tradisional yang sangat terstruktur akan menghambat kematangan seseorang, sehingga pekerja tidak dapat memanfaatkan potensinya secara maksimal. Kalau kita lihat ya, dari pendekatan tadi, yang pertama kan produktivitas level organisasi, lalu yang kedua hubungan antar manusia, yang ketiga pendekatan perilaku. Sebenarnya memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait organisasi. Ada yang bilang organisasi terstruktur itu makin bagus. Nah, tapi Chris Argyris ini salah satu yang berpendapat bahwa organisasi tradisional yang sangat terstruktur itu justru menghambat perkembangan seseorang karena seseorang tersebut sudah secara detail dideskripsikan apa kerjanya seperti apa, kewenangannya seperti apa, tanggung jawabnya seperti apa, dan misalnya standar operasional prosedur standar operasional prosedurnya memang sudah bagus gitu ya, hampir semuanya sudah ada SOP-nya. Jadi mereka ya hanya mengikuti aturan tersebut. Ibaratnya menurut Giris ini manusia jadi tidak berkembang ke potensi maksimalnya karena sudah di lingkungan yang nyaman dan sangat terstruktur gitu. Terdapat 7 perubahan dalam kepribadian seseorang yang menggambarkan proses kematangan yang dialaminya ini menurut Chris. Pertama, pentingnya aktivitas. Yang kedua, ketidaktergantungan. Keinginan yang lebih kuat. Mampu bertingkah laku dalam cara yang jauh lebih bervariasi. Jadi dia cenderung berinovasi gitu ya. Ketika dia merasa ada cara yang lebih baik ya, dia akan mengusulkan atau menggunakan cara tersebut. Cenderung memiliki pandangan yang jauh ke depan. Pindah atau terdapat progres dari subordinate atau bawahan ke arah equal, setara, atau naik ya, superordinate. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan pengendalian atas dirinya sendiri. Nah, yang kelima ini ada pendekatan perilaku. Teori kebutuhan oleh Maslow tahun 1970. Ini pernah dibahas. Jadi ada 5 tingkatan. Yang pertama, physiological needs, safety needs, social needs, esteem needs, self-actualization. Nah, sebenarnya di Maslow ini kan dibahas manusia tuh harus merasa physiologicalnya dulu terpenuhi, baru dia mulai mikirin kebutuhan yang ada di atasnya, dan seterusnya sampai self-actualization. Tapi ternyata di penelitian pendekatan perilaku, manusia itu cenderung merasa tidak pernah puas di ketiga kebutuhan ini. Kalaupun perusahaan berfokus untuk memenuhi ketiga kebutuhan level paling bawah ini,
sebenarnya produktivitas karyawan tuh nggak meningkat sesignifikan itu. Jadi karena orang merasa nggak pernah cukup dari ketiga ini, yang mana sebenarnya kadang mereka tuh udah berkecukupan. Gini, kalau di penulisannya tuh mereka menyebutkan bahwa ternyata kalau perusahaan lebih fokus ke dua level tingkatan kebutuhan ini, itu lebih mempengaruhi produktivitas karyawan menjadi lebih baik. Jadi kalau di buku oleh ini kan referensinya oleh salah satu profesor di ITB. Nah, perusahaan itu lebih baik fokus ke arah kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri atau kesempatan berkembang gitu. Kalau mereka tuh ternyata ditemukan bahwa kalau perusahaan lebih fokus ke antara dua level ini, produktivitas karyawan meningkat lebih tinggi dibandingkan perusahaan fokus memenuhi ketiga ini yang nggak habis-habis gitu, gitu ya. Kalau apa temuannya. Lalu ada juga teori dua faktor Herzberg. Di sini faktor kesehatan kerja, yaitu mengelompokkannya menjadi penyebab ketidakpuasan. Di sini ada faktor motivasi, penyenang kepuasan, penyebab kepuasan. Sorry ya, maaf typo. Jadi kalau gajinya nggak sesuai standar, kebijakan administrasi perubahan, jaminan kerja, kondisi kerja, supervisi yang terlalu ketat atau secara terlalu teknikal, hubungan interpersonal dan keamanan kerja ini adalah hal-hal yang men-trigger ketidakpuasan kalau tidak dilakukan atau tidak dipenuhi oleh perusahaan. Tapi kalau dipenuhi ya dia biasa aja gitu, tidak menyebabkan kepuasan. Tapi kalau tidak dilakukan akan menyebabkan ketidakpuasan. Ini, sedangkan ini yang di sebelah kanan faktor motivasi ini penyebab kepuasan. Jadi kalau mereka berprestasi, dapat pengakuan, memiliki tanggung jawab, diberikan tanggung jawab gitu oleh perusahaan, kemajuan pekerjaan itu sendiri, kemungkinan berkembang, kerja mandiri, dipercaya gitu ya, nggak disupervisi secara ketat, itu penyebab motivasi, kondisi intrinsik ya. Ini sebenarnya teori dua faktor Herzberg. Sebenarnya saya juga kurang paham atau melotok terkait dua teori faktor Herzberg ini, tapi berdasarkan referensi ya seperti ini, teori yang ditemukan oleh Herzberg. Lalu ada teori kebutuhan Maclellan tahun 1961. Ternyata teori motivasi itu berkaitan erat dengan konsep belajar menurut Maclellan. Terdapat 3 kategori kebutuhan yang dipelajari, yaitu yang pertama, achievement, berprestasi, memiliki kebutuhan yang kuat untuk menetapkan target dan berusaha untuk mencapainya. Sebentar, lanjut lagi nih. Mengambil resiko yang diperhitungkan untuk mencapai tujuannya, menyukai umpan balik dalam proses pencapaiannya, dan kadang suka bekerja sendiri. Jadi, motivasi yang berkaitan erat dengan konsep belajar ini dianggapnya menjadi terpisah menjadi 3 kategori ya, ini 3. Jadi karyawan tuh bisa memiliki motivasi ke arah berprestasi, bisa memiliki motivasi ke arah afiliasi, bisa juga ke arah power atau kekuasaan. Nah, karakter individu dari setiap karyawan itu bisa lihat di sini, di kolom yang kanan. Kalau yang motivasinya lebih ke arah afiliasi, dia itu memiliki kebutuhan yang kuat untuk berkomunikasi, atau bisa dibilang dia senang untuk berkomunikasi dengan orang lain, extrovert gitu ya, suka bersosialisasi, mudah menyesuaikan, beradaptasi, menyukai bekerja sama. Sedangkan kalau misalnya ada yang bermotivasi ke arah power atau kekuasaan, dia itu suka mengatur dan mengaruhi orang lain atau ingin gitu, suka memenangkan debat, menikmati kompetisi dan kemenangan, menikmati status dan pengakuan. Nah, oke. Jadi basically, jadi secara gambaran besar,
untuk pertemuan hari ini tuh lebih membahas dari arah sisi psikologi gitu ya, era psikologi, era pendekatan, analisa organisasi, dan juga hubungan antar manusia yang merupakan bagian organisasi dan juga dari individunya itu sendiri. Nah, begitu untuk materi hari ini ternyata cukup sampai segitu. Barangkali teman-teman ada yang mau diskusikan, Kak? Kita bahas yang ini ya. Berarti nanti kita akan bahas dua materi selanjutnya. Sebelum UTS, ini optimization and modeling lebih ke arah matematika. Lalu integrated system ya, lebih bahas sistem terintegrasi. Di videonya akan saya upload di LMS. Begitu, teman-teman. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Apa ya, oh ya sudah oke. Sudah dipaparkan teori-teori atau sejarah yang terdahulu bagaimana munculnya teknik industri, ya oke, hanya cukup tahu aja gitu. Tapi sebenarnya dari tadi beberapa teori yang dipaparkan, ada yang masih relate sih untuk bisa kita terapkan di masa-masa sekarang, masih relevan gitu. Ada juga yang tidak, karena kalau misalnya bahas tadi ya, struktur organisasi, ada yang lebih berpendapat bahwa struktur organisasi yang kaku itu lebih dibutuhkan, ada yang berpendapat bahwa struktur organisasi yang fleksibel itu lebih baik. Kalau sekarang tuh yang fleksibel kan contohnya struktur organisasi agile, kalau teman-teman penasaran nanti bisa pelajari sendiri. Itu dia struktur organisasinya nggak kayak piramida segitiga gitu, tapi dia lebih tipis dan merata, lebih lebar gitu ya. Tuh. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa struktur organisasi yang kaku atau yang piramid itu udah nggak relevan lagi sekarang, karena balik lagi kalau di teknik industri itu banyak bahasan-bahasan itu kontekstual atau tergantung kebutuhan. Mungkin struktur kaku cocok di perusahaan A, tapi belum tentu cocok di perusahaan B. Di perusahaan C mungkin hasilnya jelek banget, tapi ternyata ketika diterapkan di perusahaan D hasilnya bagus. Nah gitu. Jadi apa ya, tidak bisa dibilang ada satu obat untuk seluruh penyakit. Gitu. Apalagi ini kasusnya organisasi sangat-sangat kompleks dan beragam. Dan apa solusinya pun ya tadi macam-macam di teori-teori yang ditemukan oleh tokoh-tokoh ini sebenarnya bisa aja kita kaji untuk permasalahan yang terjadi di apa ya zaman sekarang gitu. Mungkin ada beberapa yang masih bisa relate dan bisa kita terapkan. Itu sih teman-teman. Oke ya, paham semua lah ya untuk dijelasin untuk teori-teori perkembangannya, pendekatan. Oke, kalau nggak ada yang nanya, oh gimana Rina? Aman ya Rina? Ya, Ibu, yang tadi segitiga struktur itu tuh kayak dari manajer, terus ke bawah gitu, atau gimana tuh, Ibu? Iya, iya betul kayak gitu. Jadi kan, kita coba browsing ya. Sebentar, struktur organisasi. Hmm. Nah iya benar yang tadi kayak Rina sebutin kalau struktur organisasi itu kayak gini. Manajer, terus ke ada kepala bagian, turun lagi ada mandor, ada buruh. Nah, dia kan kalau semakin bawah cenderung semakin melebar ya. Ini misalnya mandor membawahi 5 buruh.
Ini mandor A, mandor B juga 5 buruh. Ya, otomatis makin lebar kayak ini. Di sini 1, beranak jadi 3, beranak jadi 6. Nah, ini masuknya ke struktur organisasi piramid. Tapi kalau misalnya yang agile ya, dia itu lebih rata. Begini. Mendapatkan ya. Nah, ini nih lah. Jadi kalau traditional organization kan gini, piramid ya. Ada birokrasi, detail structure, silos. Jadi maksudnya ada departemen-departemen yang terpisah. Nah, kalau agile, dia itu tetap ada pemimpinnya. Ini salah satu contoh struktur organisasi yang dinamis. Dia ada pemimpinnya, lalu dia terbagi lagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kayak gini nih, itu. Gini kan kayak piramid. Nah, kalau agile ini enggak. Dia ini kenapa seperti ini bentuknya? Karena dia itu fokus pada kecepatan. Biasanya paling banyak diterapkan itu di perusahaan teknologi informasi yang misalnya produknya berupa software, nah, atau aplikasi. Nah, biasanya mereka menggunakan agile. Jadi ketika mereka melakukan iterasi atau evaluasi dan perbaikan secara berulang terkait produk mereka itu, mereka jauh lebih cepat dibandingin yang tradisional manajemen. Itu Rina gambaran perbedaan struktur organisasi yang piramid atau tradisional sama yang dinamis. Ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Rina sudah bertanya. Oke, mungkin udah clear ya, Hanif juga nggak bisa on mic. Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup segitu. Nanti materinya saya upload. Video ini juga akan saya upload buat teman-teman yang nggak bisa hadir hari ini biar bisa ditonton ya. Cuma kayaknya untuk pertemuan yang Jumat ini akan saya batasi waktu tontonnya sampai hari Minggu. Jadi teman-teman yang belum ikut itu harus nonton atau dibuka videonya ya ditonton sampai hari Minggu maksimal untuk jadi apa syarat kehadiran. Yang pasti sebenarnya kan setiap pertemuan ada nilainya ya, ada persentase nilainya. Nggak akan setinggi yang hadir secara langsung ya dan seperti Rina yang tadi presentasi tugas. Tapi setidaknya mereka hadir gitu ya, biar nggak ketinggalan. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan dulu. Saya tutup. Terima kasih banyak Rina dan Hani sudah menyempatkan hadir. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, teman-teman. Waalaikumsalam. Lagi, Bu, terima kasih.